Bagaimana mungkin? Dia adalah adik laki-laki, dan guru yang bereinkarnasi. Dia tidak akan binasa, dan ratu ada di sini. Kakak senior rancang benar. Bagaimana guru bisa jatuh begitu mudah? Dia sangat kuat, dia akan baik-baik saja. Yun tidak berbicara. Dia benar-benar berbeda dari Xiao Yan dari awal hingga dia membangunkan ingatannya. Meski bukan lagi tuan mereka, perasaan ini tidak akan pernah terhapuskan selama masih ada kenangan. Bisakah kita lebih cepat? Kekhawatiran Yun tidak pernah tercermin dalam kata-katanya. Tapi sebagai kakak laki-laki, dia sudah mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah merasa penantiannya begitu lama. Kakak senior, kecepatan kita sudah menjadi yang tercepat. Dan kita tidak dapat meningkatkan kecepatan lagi, jika kita tambah kecepatan lagi Ark tidak akan mampu menanggungnya. Ye Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga cemas, tapi cemas sekarang tidak berpengaruh. Jangan khawatir, saya yakin adik junior akan baik-baik saja. Suasananya sangat khusyuk untuk beberapa saat, terutama karena klon Xiao Yan Yuanshen ada di sana. Sekarang hanya setelah kita tiba kita akan tahu apa yang terjadi. Jika adik kecil benar-benar memiliki sesuatu. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan merobek-robek sampah ini menjadi beberapa bagian. Rancang tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berdiri di sisi Xiao Yan dan bersedia melewati api dan air demi Xiao Yan. Ratu, apa kamu melihatnya? Dia sudah mati, dan Sue Anxing tidak lagi diam. Saat berada di dalam Susenhao, suara itu keluar dari sana. Xiao Yan, kamu belum bisa mati. Permaisuri Xiao Yan mengabaikan Sue Anxing, tetapi tetesan air matanya yang besar mengalir ke arahnya. Ia terlepas dari kulitnya yang rusak dan mengeluarkan tangisan yang memilukan. Ye Beijing menoleh lagi, dengan ekspresi lebih bingung di wajahnya. Mengapa kamu menangis padahal kamu sudah mati? Ye Beijing mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Master virtual memandang ke arah ratu, lalu menggerakkan tubuhnya dan menyerang ratu secara langsung. Membunuh satu tetaplah membunuh dua tidaklah banyak. Suara dingin Suzu keluar, dan kabut hitam menghampiri ratu. Xiao Yan selamatkan aku, ratu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan suara lemah seolah dia benar-benar akan jatuh. Namun di mata Ye Beijing, aura ratu samar-samar memancarkan tirani, dan tidak ada rasa lemah sama sekali. Teriakan minta tolong ratu bahkan membuat Tuan Su menoleh ke belakang, bertanya-tanya apakah Xiao Yan benar-benar tidak dibunuh olehnya. Master virtual yakin bahwa Xiao Yan telah terbunuh, nafasnya telah hilang sama sekali, dan tidak akan ada kemungkinan dibangkitan. Tubuh dan jiwa semuanya dimusnahkan dan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Media tanpa kebangkitan sudah tidak ada lagi. Jika Nanfu dapat bertahan sampai sekarang, inilah saatnya dia berangkat. Sejak aku bersamamu sepanjang hidupku, aku telah berada dalam perjalanan yang sama. Kematian adalah teman. Master virtual mengangkat telapak tangannya, dan kegelapan sudah menelan sang ratu. Menurut Anda, apa yang sedang mereka lakukan? Su Qian dan Tai Yi sudah bersembunyi jauh, tapi suara ini membuatnya gemetar. Terdengar lagi di telingaku, diiringi hembusan angin yang harum. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menjauh dariku. Su Qian Tai Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Dia sekali lagi menjauhkan diri dari Ye Beijing, meninggalkan Ye Beijing dengan tatapan bermusuhan. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan orang-orang ini. Apakah Xiao Yan benar-benar mati? Apa yang akan dilakukan wanita ini? Apakah Xiao Yan benar-benar mati? Saat ini dia bertanya dalam hatinya,
tapi dia sudah mati. Kenapa kamu masih bertanya pada dirimu sendiri? Hilangnya kesadaran itu seperti pingsan. Tapi seolah-olah kilatan petir tiba-tiba melintas di kehampaan, seperti jantung Xiaoyan yang berdetak lagi. Dia melihat dirinya secara keseluruhan, tanpa tubuh atau jiwa. Itu berubah menjadi bola cahaya putih tampak lembut yang sepertinya hanya membutuhkan pukulan lembut. Itu akan memadamkanmu. Kamu terlalu lemah. Aku akan membunuhmu sampai jiwamu musnah. Suara yang familiar terdengar, dan mata Xiaoyan sedikit kabur, tapi samar-samar dia bisa melihat warna ungu. Dia ingin berbicara tetapi ternyata dia bahkan tidak dapat berbicara. Itu hanya bisa mengeluarkan suara serak. Orang yang berbicara di depanku adalah Dewa Abadi. Anda dapat membuat pilihan sekarang untuk mengakhiri hidup ini untuk selamanya. Tentu saja Anda punya pilihan lain. Setelah Anda selesai berbicara, Anda dan sebuah bola cahaya muncul. Ada sosok yang meringkuk di dalamnya dan menelan kelompok cahaya ini, dan Anda akan mendapatkan kembali tubuh dan jiwa Anda. Tetapi pada saat yang sama, dia akan memiliki sebagian dari ingatan milik Gu Zongsheng. Ini adalah jiwanya. Dialah yang memuntahkan jiwanya saat aku bertarung dengannya. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan sama sekali. Bahkan jika dia ingin memilih pilihan pertama dan mengakhiri hidupnya, itu mustahil. Karena saya tidak dapat berbicara sama sekali, saya tahu Anda pasti ingin mengakhiri semuanya. Tetapi Anda dapat melihat apa yang mereka katakan. Gambaran yang jelas muncul di depan mata Xiaoyan, dan Dewa Stok meminjam bel warna untuk duduk di halaman. Dia tidak berlatih, tidak melakukan apapun, dia hanya melihat ke langit dan tidak ada cahaya di matanya. Tanpa batas, hidup ini terlalu panjang. Manusia seharusnya seperti bintang jatuh. Ketika mereka bersinar terang, mereka akan jatuh. Tidak ada ekspresi di wajah Kailin, dia hanya bergumam pelan. Dia tidak memiliki emosi khusus, tapi dia sedikit lelah hidup selamanya dan lelah dengan berlalunya waktu. Tapi kenapa dia masih hidup? Karena aku masih menyimpan perasaan terhadap Xiaoyan dan anak-anaknya di hatiku. Xiaoyan juga melihat dua sosok berjalan bersama di medan darah. Mereka dipenuhi bekas luka dan menjalani penebusan dosa yang ketat. Itu adalah kedua anaknya, Xiao Xiao dan Xiao Lin. Mereka bekerja keras untuk mengejar jejak ayah mereka, dan mereka hanya berharap untuk berjuang berdampingan dengan ayah mereka dan berharap dunia membantu. Di tabut alam dewa kuno, kakak laki-lakinya tampak serius, melihat klon jiwanya dengan mata tertutup dan khawatir. Meskipun semua orang di tim Fearless tidak tahu apa yang terjadi, mereka sudah menebak sesuatu, jadi wajah mereka pucat dan khawatir. Dan dia berlinang air mata setelah mengetahui situasinya. Dia tidak segan-segan melepaskan semua segelnya. Xiao Yueli datang dengan kecepatan penuh. Dia tidak menyangka ayahnya akan berada dalam bahaya seperti itu. Kemudian dia melihat adegan di mana Master Virtual hendak membunuh Ratu juga. Hati Xiaoyan benar-benar terguncang. Dia masih memiliki terlalu banyak kekhawatiran, dan adegan pendek ini saja membuatnya tidak mungkin memilih untuk mengakhirinya. Saya pikir Anda telah membuat pilihan Anda, telan saja, untuk sementara waktu. Anda akan menjadi yang maha tinggi untuk sementara waktu tetapi jangan lupa untuk kembali ke diri Anda sendiri.